Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar transisi fase kelima. Dalam PSBB transisi fase kelima ini, Pemprov DKI Jakarta mulai membuka bioskop hingga lapangan olahraga. Kegiatan bioskop di Jakarta akan kembali dibuka. Tapi tunda dulu, sabar dulu, tunda dulu lah, jangan sekarang ya. Tapi masalahnya. Jadi sebaiknya nanti aja dulu sudah reda-reda. Daripada kita nantikan membahayakan diri sendiri. Menurut saya mungkin ada baiknya dikaji ulang. Karena kondisi seperti ini apakah bisa membuat lebih baik atau tidak gitu. Entah kabar baik atau justru sebaliknya yang dipersembahkan oleh Pemprov DKI untuk warga DKI Jakarta. Tak tahu dapat ide dari mana, di saat Jakarta menjadi epicentrum COVID-19, di mana sekolah ditutup, tempat ibadah ditutup. Ditambah lagi, Jakarta kini kembali menjadi daerah yang mencatatkan jumlah kasus terbanyak COVID-19 di Indonesia. Namun, baru-baru ini, Pemprov DKI merencanakan akan membuka bioskop dalam waktu dekat. Harusnya Pak Gubernur komunikasi ke DPD. Nah, tapi ini kan tidak. Saya tahu Pak konferensinya Pak Gubernur. Pak Gubernur konferensi. Tak perlu susah-susah berkoordinasi dengan pihak legislatif, tapi berkoordinasi langsung dengan para pelaku industri. Kebijakan asal-asalannya ini langsung diumumkan lewat konferensi pers dalam siaran langsung di YouTube BNPB pada Rabu 26 Agustus 2020. Ia mengakui bahwa saat ini dirinya tengah menyusun regulasi terkait teknis dan aturan dalam berkegiatan di bioskop. Juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito, saat konferensi pers di YouTube BNPB mengatakan, keputusan membuka kembali bioskop ini sudah dikaji oleh tim pakar Satgas COVID-19. Perlu kami sampaikan bahwa bioskop dan sinema memang memiliki karakteristik penting dan kontribusi penting, terutama dalam memberikan hiburan kepada masyarakat, karena imunitas masyarakat juga bisa meningkat karena bahagia atau suasana mental fisik dari para penonton dan masyarakatnya juga ditingkatkan. Bioskop. Sementara itu, Anies Baswedan langsung menanggapinya dengan akan menyiapkan regulasi secara lengkap. Pertama, kita akan menyiapkan regulasi secara lengkap, dan regulasi itu nanti memasukkan semua unsur-unsur yang tadi disampaikan oleh Profesor Wiku. Satu, soal tentang kualifikasi, siapa saja yang bisa ikut menonton di bioskop. Yang kedua adalah terkait dengan pemesanan tiket yang semuanya harus dilakukan secara online dan tidak ada pembelian tiket di lokasi. Alasan bioskop dibuka buat menghilangkan stres masyarakat ini buat kita agak ngada-ngada. Betul, kita memang butuh refreshing. Betul kalau stres itu membuat imun turun. Tapi kalau refreshingnya misal harus nonton di bioskop, kok rasanya agak gimana gitu. Toh sekarang untuk nonton banyak caranya. Dan seperti biasa, kebijakan Anies ini memantik emosi anggota DPRD DKI Jakarta dari berbagai fraksi. Kritikan pedas pun mulai dilontarkan untuk Anies Baswedan. Mulai dari politikus PAN Zita Anjani yang dikutip dari cnnindonesia.com. Dan saya sudah survei di masyarakat, ribuan masyarakat yang saya bertemu saat reses, belum lama saya reses 16 titik, sekitar 3.000 yang saya bertemu warga. Saya tanya, lebih mau mana? Lebih mau nonton bioskop, nonton box office, atau mau pendidikan yang berkualitas? Jawabnya pendidikan yang berkualitas. Bahkan politikus Partai Amanat Nasional ini mengaku bingung dengan keputusan Anies yang lebih mengutamakan pariwisata ketimbang fasilitas pendidikan di ibu kota. Ia menilai masyarakat saat ini masih belum membutuhkan bioskop. Sebaliknya, masyarakat justru tengah membutuhkan fasilitas pendidikan seperti jaringan internet atau fasilitas pembelajaran jarak jauh. Pak Anies yang saya hormati, ada hal yang lebih penting dari sekedar membuka bioskop. Misalnya soal pengadaan wifi di RT yang sangat membantu siswa dalam proses pembelajaran jarak jauh, tuturnya. Semestinya, lanjut anak buah Zulkifli Hasan tersebut, Anies memperjuangkan fasilitas pendidikan bagi anak-anak di Jakarta.
Tujuannya tidak lain agar generasi bangsa ini bisa mendapat kesetaraan akses pendidikan. Zita lantas mengingatkan imbauan Satgas COVID-19 yang menyebut bahwa penyebaran virus COVID-19 di ruangan tertutup justru jauh lebih rentan terjadi. Zita juga mengungkapkan riset di Inggris yang menemukan fakta bahwa virus tersebut bisa hidup lebih lama dan mudah menyebar di suhu yang dingin. Apalagi virus tersebut juga bisa bertahan lama menempel di permukaan benda mati. Tunda dulu, sabar dulu, tunda dulu lah, jangan sekarang ya. Tapi rencana pembukaan kembali bioskop di DKI Jakarta masih jadi perbincangan panas di masyarakat. Ada yang setuju, tak sedikit juga yang menyatakan penolakannya. Jadi sebaiknya nanti aja dulu sudah reda-reda, daripada kita nantikan membahayakan diri sendiri. Menurut saya mungkin ada baiknya dikaji ulang, karena kondisi seperti ini apakah bisa membuat lebih baik atau tidak gitu. Dari fraksi Partai Demokrat DPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta menunda pembukaan bioskop. Menurut PD, bioskop berpotensi menjadi lokasi penyebaran virus corona. PD menyinggung area publik yang sudah beroperasi dan menjadi klaster corona. Menurut PD, tidak ada jaminan setiap tempat publik akan bersih dari COVID-19. Menurut saya, sebaiknya ditunda dulu, karena pertimbangan kesehatan, potensi penularan COVID di bioskop, di area pasar saja yang terbuka banyak yang kena, apalagi di bioskop, kata Ketua Fraksi Demokrat DKI Jakarta, Desi Kristiana kepada wartawan pada Rabu 26 Agustus 2020. Sementara itu, dari fraksi Golkar DPRD DKI juga ikut mengkritisi rencana pembukaan kembali bioskop di tengah pandemi corona. Golkar meminta rencana pembukaan bioskop di tengah pandemi ditunda. Bioskop termasuk kegiatan usaha yang berpotensi jadi penyebaran COVID-19, ruangannya tertutup, full AC, dan sirkulasi udara juga terbatas. Saran kami sebaiknya ditunda. Sekretaris fraksi Golkar DKI Yudhistira pada Rabu 26 Agustus 2020. Kemudian dari fraksi PKS menilai rencana pembukaan bioskop di DKI Jakarta di tengah pandemi COVID-19 akan beresiko tinggi. PKS meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menimbang hal ini secara matang karena menyangkut keselamatan jiwa warga Jakarta. Kami melihat bahwa dibukanya bioskop ini akan beresiko tinggi jika tidak diikuti dengan kontrol yang ketat terhadap pengunjungnya. Saya kira Pemda DKI harus mempertimbangkan keselamatan warga DKI matang-matang sebelum memutuskan membukanya dalam waktu dekat, kata anggota fraksi PKS DPRD DKI Abdul Aziz kepada wartawan pada Rabu 26 Agustus 2020. Abdul menilai banyak hal yang harus diperhatikan dalam pembukaan bioskop agar protokol kesehatan dapat diterapkan. Dia mencontohkan pembenahan sirkulasi udara dan jarak kursi penonton.